tinggal di Belum. mana, Mbak Titi? Aku dari mana? Iya, Aku di Jakarta. tinggal. Ini di Jakarta. Udah, Jeng. Halo, Jeng. Udah. Sudah live, teman-teman. Oke, kita mulai ya, Gi, ya. Aku akan buka dulu. Halo, teman-teman semua yang ada di Facebook, yang juga sudah rutin mendengarkan acara Ngobras, ngobrol santai bareng buruh. Sekarang kita muncul lagi di edisi ke-21. Kali ini kita mengangkat topik yang sangat menarik ya, dan tidak pernah habis dibicarakan dalam dunia perburuhan, yaitu tentang PHK. Kita tahu bahwa PHK ini bukan hal yang baru ya, bukan hanya terjadi pada masa COVID, tetapi juga sudah terjadi jauh-jauh hari. PHK sepihak. Tapi kita tidak akan membicarakan tentang PHK-nya itu sendiri. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana sih mereka yang bertahan dan melawan PHK sehingga kemudian mereka tidak di PHK, gitu ya. Karena sekarang ini banyak sekali kasus PHK yang tidak berhasil dimenangkan, gitu. Jadi ini kita ingin mendengar pengalaman dari teman-teman. Sudah hadir bersama kita Anggi. Halo Anggi. Halo Mbak. Ini buruh yang bekerja di sebuah pabrik sepatu dan juga pengurus dari Serikat FSBN Kasbi. Benar ya, Anggi? Ya. FSBN Kasbi yang pada bulan Desember kemarin aku cukup mengikuti kampanyenya, Anggi, karena aku juga banyak berteman dengan teman-teman Kasbi ya. Tahu juga bagaimana kronologi dan perjuangan sehingga kemudian Anggi bisa bekerja kembali. Memang sudah seharusnya seperti itu ya, bagaimana kita untuk tidak mau di PHK sepihak, serikat melawan PHK semena-mena yang dilakukan oleh perusahaan. Baik Anggi, kita ada 1 jam ke depan, bagaimana ingin mendengarkan pengalaman Anggi dan teman-teman serikat, bagaimana memperjuangkan agar kemudian tidak PHK yang dilakukan kemudian dibatalkan dan Anggi bisa bekerja kembali. Mungkin bisa dimulai dengan bisa cerita sedikit Anggi, bagaimana sih awalnya gitu. Kenapa sih kamu di PHK gitu? Nah, selamat sore buat kawan-kawan semua. Saya sangat senang sekali bisa bersama kawan-kawan berbagi pengalaman, cerita terkait kasus yang sempat Anggi alami, yaitu PHK sepihak di salah satu pabrik sepatu di daerah Tangerang. Sebenarnya dari rentetan permasalahan itu tidak ada permasalahan yang begitu berat atau kasus yang begitu berat yang Anggi alami di perusahaan di pabrik sendiri ya. Salah satunya maaf Anggi, suaranya kurang kedengaran. Okay. Pertamanya yang menjadi rentetan permasalahan kasusnya itu yang pertama adalah menolak mutasi ya Mbak. Karena kan setelah Anggi aktifnya di organisasi, Anggi selalu mendapatkan rentetan mutasi rotasi yang 13 kali Anggi alami, dan waktu kemarin itu mutasi yang ke-14 ini Anggi sempat menolak untuk kasusnya karena Anggi keberatan pada di jam shift-nya karena kan Anggi mau dimutasi untuk tiga shift kan Mbak, dan Anggi menolak itu karena posisinya Anggi ada jadwal piket harian di pabrik, terus Anggi juga ada kerja organisasi yang takutnya nanti malah menjadi terbengkalai karena kan posisinya Anggi 50% untuk kerja dan 50% juga untuk berorganisasi, dan di situ Anggi menyatakan untuk keberatan di mutasi. Sanksi yang Anggi dapatkan adalah SP3 yang berlaku selama 6 bulan ke depannya. Saat proses SP3 berjalan, Anggi sempat menolak dan tidak mau untuk menandatangani SP tersebut karena kan menolak atau menandatangani atau tidak menandatangani
SP3 tersebut kan SP tetap berjalan untuk sanksinya kan. Nah, setelah berjalannya kasus itu rotasi mutasi selama 6 bulan, kesalahan kedua yaitu mereka memanggil Anggi kembali karena kesalahan Anggi yang katanya meninggalkan tempat di saat jam pekerja. Padahal di situ Anggi sudah berupaya untuk meminta izin kepada atasan bahwa Anggi akan meninggalkan pekerjaan di saat jam kerja tersebut. Tapi pihak manajemen malah tidak mau mempedulikan itu karena posisinya tidak ada bukti untuk perizinan tersebut. Karena kan selama ini memang tidak ada peraturan yang tertulis kalaupun akan meninggalkan pekerjaan atau akan meninggalkan pekerjaan di saat jam kerja, kecuali izin untuk keluar perusahaan ya Mbak. Nah, akhirnya Anggi tetap disanksi. SP3 yang kemarin masih berjalan, disanksi kembali SP1 karena meninggalkan pekerjaan. Nah, tidak lama dari itu, Anggi kembali lagi dipanggil karena mendapati adanya video terkait penolakan pemotongan upah di saat itu. Karena kan di saat pandemi kemarin kita juga ada kasus yang pemotongan upah dan PHK karyawan yang kurang lebih dari setahun itu. Nah, di dalam video tersebut ada 4 organ cara aliansi, kita membentuk aliansi di perusahaan untuk mengkampanyekan penolakan upah tersebut. Nah, di dalam video itu termasuknya ada Anggi dan guru perempuan yang lainnya. Perusahaan langsung memberi sanksi kepada orang-orang di dalam video tersebut karena katanya mereka kenapa bikin video-video kayak gini, ini bisa merugikan perusahaan. Manajemen berkata seperti itu. Lalu orang-orang yang di dalam video diberi sanksi SP3 karena sudah mencemarkan nama baik. Dia berpatokan pada undang-undang IT. Nah, yang di dalam video diberi SP3, sedangkan posisinya Anggi kan sedang mengalami SP3 berlangsung dong Mbak. Nah, akhirnya Anggi diberi internal memo. Setelah itu Anggi juga nggak mau tanda tangan kembali untuk menerima sanksi itu karena kan sanksi tetap saja berjalan. Nah, dari situ Anggi kira proses semuanya itu sudah selesai. Anggi, maaf, suaramu agak kecil. Kalau suaraku kamu dengar? Dengar, Mbak. Suaramu agak putus-putus. Halo. Dengar, Mbak? Ini Mbak Vivi. Ya, kedengaran. Jelas. Nah, saya pikir sanksi-sanksi yang sudah diturunkan oleh pihak manajemen, saya pikir udah selesai. Tapi ternyata ada proses lanjutannya. Kali seminggu dari itu, Anggi kembali lagi untuk diproses karena sanksi yang pertama masih berjalan, Anggi membuat masalah kembali, dan sampai pada akhirnya Anggi masuk ke bipartit pertama saat itu. Anggi, itu kejadiannya di bulan apa ya, Anggi? Kejadiannya? Kejadian di saat SP. Yang kamu cerita tadi itu di antara rentang bulan berapa, tahun berapa gitu? Yang waktu pertama, kasus pertama itu di bulan Juli, Mbak. Di bulan Juli masih di tahun 2020 ini. Proses mutasi itu. Yang kedua, proses meninggalkan pekerjaan di saat jam kerja itu di bulan Mei, di tengah-tengah bulan Mei. Terus yang ketiga ini kemarin masuk sanksi terkait pembuatan video aliansi itu di bulan Oktober. Jadi prosesnya
masih di tahun yang kemarin, di tahun 2020 kemarin. Oke. Terus proses di bipartitnya Anggi di bulan Desember awal mulai pemanggilan untuk bipartit saat itu. Mereka memanggil Anggi untuk menanyakan gimana ini tindak lanjutnya, sedangkan kita sendiri punya alasan ketiga masalah itu punya jawaban dan punya alasan tersendiri dong Mbak untuk melawannya kan. Terus dari pihak manajemen mengatakan bahwa oke, semua jawaban ini akan saya laporkan nanti ke atasan dari dia, karena kan dia bilangnya saya cuma menjalankan tugas untuk pemutusan kedepannya nanti seperti apa kan ada di atasan dia kan Mbak. Lalu setelah proses bipartit itu Anggi pikir mereka mau menerima jawaban semua Anggi, karena kan semua udah ada bukti Mbak dari rentetan kasus pertama sampai kasus ketiga. Lalu 2 minggu setelah bipartit itu dipanggil kembali Anggi sama pihak manajemen, dan itu nggak taunya ternyata proses akhir langsung pemutusan. Oke, itu tanggal berapa ya, Nggi? Bulan Desember ya? Iya, bulan Desember di tanggal berapa itu? 12 kalau nggak, di pertengahan Desember pokoknya Mbak. Oke. Lalu manajemen bicara bahwa hari ini adalah kamu terakhir bekerja. Karena kan kesalahan-kesalahannya sudah jelas. SP3 masih berjalan, kamu membuat kesalahan lagi, terus kamu dengan tambahan kamu membuat video aliansi penolakan seperti itu sangat-sangat merugikan perusahaan. Manajemen berbicara seperti itu. Lalu semua apa yang dikasih perusahaan suruh mengembalikan kayak alat-alat pekerjaan seperti Celmex, seperti editor itu mulai ditarik semua sama dia, dan hari itu langsung proses untuk pemutusan Anggi. Bahkan surat pemutusan hubungan kerja itu juga udah dicetak sama dia, udah dibuat sama dia. Oke. Nggi, tadi kamu bilang ya, kamu dimutasi sampai 13 kali. Iya. Itu dimutasi dari mana ke mana, Nggi? Kalau aku membayangkan dari tadi pabrik sepatu gitu. Kamu dimutasi 13 kali itu dari mana ke mana gitu, Nggi? Jadi kalau kita kan masih satu departemen, pindah ke departemen lain kan bahasanya mutasi ya Mbak. Jadi Anggi itu pertamanya kan di Batam itu bagian ausolnya, lalu pindah ke bagian produksi. Nah, seperti itu rentetan mutasinya. Pindah departemen intinya Mbak. Pindah departemen ya. Iya. Anggi udah berapa lama Nggi kerja di pabrik itu? Kerja di pabrik sepatu Anggi mulai dari tahun 2017 awal. Oke, 2017 berarti sekitar 3 tahun ya Nggi ya? 3 tahun berjalan. Ya, jadi pengurus sejak kapan Nggi? Pengurus serikat? Jadi pengurus serikat mulai di 2018 Mbak. Anggi aktif di organisasi itu mulai 2018. Nah, Nggi, menurut kamu nih, apa yang kamu alami ini ada hubungannya nggak sih dengan keaktifan kamu di dalam serikat? Anggi nilai sih ada Mbak, karena kan apalagi dengan kita sering izin keluar, izin dispensasi seperti itu. Produksi sendiri kan sebenarnya atasan-atasan produksi itu sebenarnya keberatan untuk itu kan, karena kan sering meninggalkan kerjaan seperti itu kan juga kerja keras lagi untuk atasan karena mencari penggantinya di lain seperti itu, karena bagi dia ya udah sih kerja aja, ngapain aktif di organisasi. Kalau atasan udah nggak mau menerima seperti itu, Anggi bisa dimutasi kembali. Mereka malah mencari orang yang benar-benar fokus untuk bekerja gitu loh Mbak. Nah terus perlakuan pengusaha ini itu hanya terhadap Anggi atau juga pengurus Kasbi yang lain, Nggi? Sebenarnya kalau dilihat dari rentetan yang Anggi pernah tahu ya Mbak ya, sebenarnya nggak hanya di Anggi aja, di organ lain pun juga sebenarnya ada, cuman kan
apa namanya, nggak semua atasan mampu menerima orang-orang berserikat, nggak semua atasan juga apa namanya, ada yang mungkin mereka tahu untuk anak berserikat itu penting gitu. Tapi ada juga yang ya udah sih kerja-kerja aja, nggak bakal ada masalah kok kalau nantinya kita fokus ke kerjaan. Mereka selalu berpikiran seperti itu, padahal itu juga salah gitu loh. Karena kita bisa mendapatkan hak-hak yang layak itu juga karena kita berserikat. Ya, betul. Terus Gi, ngomong-ngomong kamu di pengurus posisinya sebagai apa, Gi? Sebagai staf pendidikan dan propaganda, Mbak. Oke, sip. Terus kamu tadi tanggal berapa? Tanggal 2 pertengahan Desember kamu di PHK gitu ya. Itu terus kemudian apa yang dilakukan oleh Anggi dan teman-teman di Serikat terhadap situasi tersebut? Iya. Jadi awalnya mungkin kita sempat kaget ya Mbak ya, namanya kita lagi posisinya hari itu lagi emang benar-benar kerja, kita pemanggilan dan Anggi sendiri pun di situ nggak sendiri. Waktu dengar kabar kalau Anggi dipanggil sama pihak manajemen, ada teman Anggi yang mengadvokasi Anggi untuk itu, bahkan ketuanya pun langsung ikut menemui pihak manajemen gitu kan. Nah, sepulangnya dari situ kita langsung berusaha untuk membicarakan bagaimana nih kita ke depannya untuk menangani kasus ini gitu kan. Mereka sudah tidak mau mendengarkan apa-apa penjelasan dari kita, bahkan di partit yang pertama pun seolah-olah mereka acuh. Oke. Nah, setelah pulang dari kerja kita berupaya untuk membicarakan semuanya. Saya kira kita bahas, kita berusaha untuk besoknya dari pengurus pusat pun hadir untuk menemui dari pihak manajemen, sekaligus kita membawa surat protes karena apa yang dilakukan manajemen, yang dilakukan dari pihak perusahaan ini sepihak, Mbak. Kita berusaha mendatangi di saat itu kemarin, dan paginya itu langsung kita datang ke pabrik bersama kawan-kawan pengurus dari PP sekaligus membawa surat, tapi pihak manajemen tidak mau untuk menemui kita karena posisinya di sana sedang ada audit, jadi mereka tidak bisa menemui kita. Kita di situ cuman ditemui oleh pihak security. Ya udah, akhirnya kita menitipkan surat protes itu ke pihak security untuk menyampaikan ke manajemen bahwa kedatangan kita ke sini untuk membicarakan terkait kasus Anggi gitu kan. Akhirnya sampai sudah selesai dari situ, kita berusaha untuk merancang kembali nih apa yang mau kita lakukan setelah ini, sambil menunggu surat protes itu dibaca oleh pihak manajemen kan, Mbak. Ya. Setelah itu kan kita tunggu untuk kedepannya 2 hari, 3 hari, mereka tidak ada kabar terkait surat protes itu. Bahkan dari pihak ketua di SBN pabrik itu, kita berusaha tetap komunikasi dengan manajemen gitu, karena kedatangan kita itu bukan semata-mata ingin komunikasi biasa gitu kan, karena memang posisinya kita ingin benar-benar serius menanggapi terkait masalah PHK Anggi gitu kan. Ya. Sorry, ditunggu untuk beberapa. Selama 3 hari itu kamu nggak masuk kerja ya? Atau enggak, mencoba untuk masuk kerja setelah dapat surat itu? Anggi setelah pemutusan itu enggak sama sekali masuk kerja, kan posisi penang ID card sudah diambil, Mbak. Jadi kalau ID card sudah diambil kan kita nggak bisa masuk ke dalam pabrik kan. Oke. Lalu setelah 3 hari nggak ada jawaban? 3 hari tidak ada jawaban, kita akhirnya rapat lagi. Kita berupaya untuk propaganda melalui media. Sebelum kita memulai aksi, kita propaganda melalui media. Kita bikin poster, kita bikin kampanye melalui media. Yang kebetulan kan Kasbi sendiri jaringannya banyak, apalagi mereka bergabung nggak hanya cuman di gerakan buruh saja, gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat, gerakan petani, nelayan, dan salah satunya gerakan perempuan kan, Mbak.
kita berupaya untuk meminta solidaritas kawan-kawan melalui media. Semua hari itu bikin tulisan media terkait pemutusan hubungan kerja yang sepihak oleh perusahaan kan. Lalu setelah itu ternyata media yang kita gunakan untuk mempropaganda tersebut nggak cuman sampai di Indonesia, bahkan udah sampai keluar. Dan beritanya pun dari pihak brand juga sudah mendengar kasus yang Anggi alami ini. Anggi, Lalu setelah itu, sorry Anggi, tadi kamu bilang beritanya sampai ke internasional ya, bahkan brandnya juga mendengarkan. Nah, itu karena kampanye atau memang teman-teman Kasbi mencoba melakukan kampanye internasional atau juga menghubungi brand? berusaha untuk kampanye secara internasional, Mbak. Oke. Terus setelah kita kampanye sehari 2 hari, tapi pihak manajemen tetap tidak ada respon sama sekali, lalu kita berupaya untuk ya udah kita besok aksi di depan pabrik. Kita membuat strategi untuk aksi karena dari pihak manajemen, dari semua proses yang kita lakukan nggak ada responnya sama sekali, ya udah akhirnya jalan satu-satunya kita aksi. Malam itu kita rapat untuk membicarakan strategi aksi dan kita mau kapan aksinya kan. 2 hari sebelum hari H untuk aksi itu kita buat surat untuk pemberitahuan aksi ke manajemen juga, ke kepolisian. Kita membuat layangan surat bahwa kita besok akan aksi terkait pemutusan hubungan kerja Anggi ini. Lalu di pagi harinya ketika Anggi ingin mempersiapkan nantinya untuk aksi itu, ternyata pihak manajemen menelpon ketua SBN yang ada di pabrik sepatu itu dengan advokatnya untuk menemui beliau untuk membicarakan kasus Anggi. Tanggal berapa, Anggi? Kamu ingat nggak? Bulan, tanggal? Di bulan Desember, Mbak. Itu 6 hari setelah Anggi pemutusan hubungan kerja. Cukup cepat ya waktunya, Anggi, mereka merespon ya. Tapi Ya, selama 6 hari itu mereka nggak buka komunikasi sama sekali? Tidak. Bahkan tidak ada komunikasi. Bahkan surat dari kita pun juga belum ada respon kan sama sekali. Lalu waktu itu paginya mereka menghubungi ketua SBN dan tim advokatnya Anggi untuk menemui mereka dan membicarakan sebenarnya mau dari teman-teman serikat ini apa sih gitu kan. Sampai bikin sosial media itu rame. Padahal kan kita cuma melakukan pemutusan hubungan kerja yang benar-benar itu kesalahan Anggi. Lalu di situ kawan-kawan dari organisasi menyampaikan, kawan-kawan yang ada di pabrik itu menyampaikan bahwa pemutusan hubungan kerja ini tuh sepihak gitu, karena nggak ada kesalahan berat yang Anggi lakukan di sini. Akhirnya mereka mencoba untuk mencari kembali data-data Anggi dan mereview terkait kesalahan-kesalahan Anggi itu. Terus akhirnya mereka ingin bertemu dengan Anggi di hari itu di jam 12 siang. Dia minta Anggi untuk dihadirkan di situ. Akhirnya ketua SBN menelpon Anggi untuk Anggi bisa hadir masuk ke pabrik untuk bertemu dengan manajemen. Jam 12 itu Anggi ke pabrik bertemu dengan kawan-kawan dan dipertemukan juga dengan manajemen gitu kan. Manajemen bertanya kepada Anggi, sebenarnya kamu masih niat untuk bekerja enggak? Gitu kan. Ya kalau dibilang niat ya niat, Bu, karena kan memang kemarin Ibu tiba-tiba memutus hubungan kerja kita enggak sesuai gitu kan. Bahkan ya Ibu sendiri Anggi ingin berbicara sama Ibu, tapi Ibu nggak memberi ruang kepada Anggi gitu kan. Terus akhirnya mereka
lumayan berbicara banyak sih, bahkan sampai menyalahkan kenapa ada sampai kampanye media sampai denger ke pihak brand, sempat menyalahkan seperti itu. Akhirnya manajemen berputusan untuk ya udah kami akan mempekerjakan kamu kembali. Awalnya mereka ada syarat gitu kan, ada syarat kamu harus begini untuk bisa Apa tuh bekerja. salah satunya apa, Nggi? Syarat yang mereka ajukan? Salah satunya untuk menghapus semua di sosial media terkait kampanye tersebut, Mbak. Terus Anggi menjawab, kampanye tersebut nggak bisa untuk dihapus karena kan sama saja kita menghapus perjuangan kan, Mbak. Ya, betul. Tapi kalau untuk dihentikan kita bisa gitu kan. Terus akhirnya manajemen berpikir ulang untuk hal itu kan. Terus akhirnya ya udah kita kasih waktu sampai besok nih. Kalau nanti ada lagi yang mengkampanyekan terkait kasus ini, ya maaf gitu kan kata dia. Dia cuman bilang ya maaf gitu. Tidak tidak menutup untuk hal lain, enggak. Terus salah satunya untuk menghapus jejak itu. Yang kedua, dia meminta buat memberhentikan terkait aksi besoknya. Dia nggak mau ada aksi untuk di depan pabrik karena kalau sampai ada aksi di depan pabrik, yang rugi bukan hanya dia gitu kan, semua buruh kata dia. Dampak kerugiannya ntar terjadi juga terhadap buruh kata dia. Terus akhirnya ya untuk syarat itu ya udah kita penuhi. Akhirnya dia menutup untuk pertemuan hari itu. Besoknya dia minta pertemuan lagi, cuman Anggi belum diinfokan untuk jam-jam berapanya karena posisi dia katanya ada meeting bersama pihak audit gitu. Lalu akhirnya kita semua pengurus pulang dari situ, kita langsung meeting, kita langsung rapat. Gimana nih, manajemen udah ada lampu hijau untuk Anggi bekerja kembali gitu kan. Tapi salah satu syaratnya ya kita nggak jadi aksi, yang pertama. Terus yang kedua kita harus memberhentikan kampanye di sosial media, di semua sosial media, bahkan meminta untuk menghapusnya. Tapi kalau untuk menghapus ini mereka masih bisa, it's okay lah, masih bisa menerima. Tapi untuk memberhentikan ini mereka masih ngasih waktu sampai besok gitu kan. Terus akhirnya semua setuju, semua sepakat karena yang diberikan persyaratan yang diberikan pihak manajemen, kita masih bisa kita bisa jalani bareng, tidak rugi di organisasi maupun di nama baik perusahaan sendiri, dia kan kayak gitu kan, Mbak. Ya. Akhirnya besoknya lagi dia meminta untuk pertemuan kembali, tapi Anggi belum dihadirkan saat itu. Mereka ada pertemuan dengan ketua SBN, dengan tim advokatnya, mereka membahas terkait masalah rentetan kasus yang ingin dirubah. Ternyata rentetan kasus yang ingin dirubah yaitu review terkait mutasi rotasinya Anggi. Karena kan dari itu mereka melihat ternyata rentetan rotasi mutasinya Anggi itu tidak sesuai dengan prosedur, karena kan prosedur yang ada di PKB kalau posisinya mutasi belum ada 3 bulan kan belum boleh untuk dimutasi kembali kan, Mbak? Ya. Nah, ternyata itu dilakukan di semua departemen gitu. Ternyata Anggi itu nggak sesuai. Nah, dari kasus yang mutasi itu akhirnya direview untuk tidak diberikan sanksi SP3 itu. Nah, tapi mereka tetap menjalankan masalah video aliansi yang tetap berpatokan pada SP3 karena sudah mencemarkan nama baik perusahaan. Mereka pakai undang-undang ITE ya? Iya. ITE. Mereka sampaikan itu bahwa itu mereka menggunakan itu ya? Iya. Bahkan kita waktu itu sempat menanyakan kerugian secara apa sih sebenarnya yang dialami oleh pihak perusahaan, tapi mereka ngomongnya kan nggak mungkin mereka memberitahu untuk kerugian apa, sedangkan
di dalam perusahaan sendiri kita tahu produksi sedang gencar-gencarnya untuk ekspor kan, Mbak. Dia bicaranya ini kerugian secara non material kata dia kan. Tapi dari Akhirnya, semua video itu, kalau dari semua video yang muncul hanya kamu yang dipersoalkan ya? Yang lain nggak ada? Iya, karena yang lain nggak ada karena kan yang lain ini masih benar-benar belum ada sanksi apa-apa selama mereka bekerja. Sedangkan di situ kenapa mempermasalahkan Anggi kan karena posisi Anggi yang sedang berjalan SP3, terus apa namanya, rentetan yang mereka cari kesalahan Anggi gitu loh intinya, Mak. Terus akhirnya mutasi rotasi itu direview, Anggi tidak ada apa namanya sanksi atas itu, lalu dinaikkanlah sanksi SP3 yang terkait video aliansi yang penolakan itu. Lalu akhirnya kan berjalan kembali itu video sanksinya ditulis di bulan Oktober, jadi dihitungnya secara 6 bulan di bulan Oktober gitu kan, berakhirnya di bulan Mei ya kalau 6 bulan. Oktober kapan, Gi? Oktober 2020. Mei, kok Mei berakhirnya? Oktober 2020 ke bulan Mei 2021, 6 bulan. Oh, oke. Sorry, Mei 2021 ya? Oke. Ya. Nah, dia mengangkatnya jadi, oke, kamu dipekerjakan kembali, tapi kamu jangan lupa juga, kamu masih punya ada sanksi SP3 terkait video penolakan pemotongan upah. Nah, dan meninggalkan pekerjaan di saat jam kerja, seperti itu kata dia. Anggi, berarti kamu sekarang masih menjalani sanksi SP3? Masih, untuk sanksi itu masih Anggi jalanin karena kan Anggi dipekerjakan kembali nggak memotong atau nggak mengurangi sanksi yang Anggi dapati gitu, Mbak. Oke. Nah nih, Gi, tadi aku ini bagaimana ya dari cerita Anggi kita melihat bagaimana upaya perusahaan untuk membungkam gitu ya, gerakan buruh. Jadi video itu kan sebetulnya video untuk melawan upah murah gitu ya. Tetapi kemudian balik digunakan oleh perusahaan yang sekali lagi menggunakan undang-undang yang juga bermasalah yaitu ITE untuk membungkam suara buruh gitu. Nah, Gi, tadi tuh aku menangkap bahwa kelihatan juga ya prosedur setelah direview mutasi yang dilakukan itu kan juga menyalahi prosedur ya. Jadi bagaimana perusahaan memang sangat nyata gitu ingin menghambat perkembangan atau pertumbuhan serikat di dalam perusahaan. Nah, ini Anggi tadi kamu sampaikan ya pertama yang aku catat adalah yang dilakukan oleh teman-teman Kasbi itu adalah kampanye sosial media ya, yang paling strategi utama yang aku tangkap di sini ya. Dimunculkan itu pertama adalah kampanye sosial media. Itu setelah kampanye sosial media baru merencanakan aksi massa gitu ya. Ini Anggi, dari munculnya kampanye sosial media itu kan sampai kemudian ada respon dari perusahaan cukup cepat tuh 6 hari ya. Menurut Anggi, kenapa sih perusahaan demikian cepat merespon itu gitu? Apakah karena ada respon dari brandnya, karena kampanye teman-teman kemudian brandnya merespon, atau seperti apa menurut Anggi? Kenapa mereka? Karena biasanya pengusaha bebal kan, mereka nggak peduli tuh mau kampanye kayak apa, mereka nggak peduli gitu. Atau memang ini karena banyaknya solidaritas yang menekan perusahaan? Setiap pabrik sebenarnya punya kelemahan masing-masing mungkin ya, Mbak ya. Oke, kalau di pabrik sepatu, apalagi kan kita lumayan kita lumayan banyak karyawannya di pabrik tersebut, dan bahkan yang kita produksi sepatu yang ekspor sampai keluar, bahkan digunakan oleh atlet-atlet, banyaknya atlet menggunakan merek tersebut. Dengan itu kita kalau ini sepemikiran Anggi ya, Mbak, ya mungkin karena pabrik tersebut itu kelemahannya ada di sosial media. Mereka takut kalau ada isu-isu atau berita-berita apa yang nantinya
berpengaruh buruk terhadap pabrik tersebut gitu kan. Sedangkan kampanye media yang kita buat ini lumayan cukup banyak yang membagikannya, ternyata bahkan responnya pun juga banyak yang positif gitu. Akhirnya mungkin sampai banyak yang bersolidaritas untuk membantu Anggi berkampanye lebih banyak yang pada akhirnya menyenggol pihak manajemen untuk akhirnya memanggil Anggi kembali gitu, Mbak. Nih, selain kampanye sosial media, adakah upaya-upaya lain yang dilakukan oleh teman-teman untuk menggalang dukungan, atau benar-benar hanya mengandalkan sosial media sebagai medianya? Awalnya kita hanya membuat kampanye sosial media aja. Kita berpikir ya udah kita coba dulu gimana responsif pihak manajemen ketika kita berkampanye sosial media ini. Sedangkan kita juga berupaya untuk meminta untuk kawan-kawan semua bersolidaritas semua. Di situ sebenarnya, Mbak. Ntar nantinya kalaupun di sosial media ini tetap aja mereka menutup telinga untuk itu, ya udah nantinya kita akan berupaya untuk aksi sebenarnya. Oke, jadi sebetulnya strategi yang dikembangkan teman-teman kombinasi ya, sosial media dan tekanan aksi langsung gitu ya. Yang aksi belum sempat dilakukan karena perusahaan udah bereaksi lebih dulu ya. Sudah ketakutan duluan, Mbak. Sudah ketakutan duluan. Jadi kadang-kadang memang sosial media ini kalau kita gunakan dengan tepat juga dia bisa menjadi senjata yang ampuh ya untuk melakukan perlawanan yang dia. Terus ini aku baca juga nih, ada satu kawan Kasbi juga sedang di PHK dan juga masih dalam proses apa juga sudah berhasil, Gi? Aku baca siapa ya, Ade ya, yang di Semarang. Iya, sedang menjalani proses menjalani proses kembali kalau di situ. Sebenarnya Anggi belum paham banget kalau yang di situ ya, Mbak. Tapi yang Anggi tahu mereka sedang menjalani proses untuk melanjutkan perjuangan seperti itu, Mbak. Oke, menolak PHK juga kalau aku baca posternya kan kampanye. Menolak untuk di PHK. Anggi, selama Anggi bergabung dengan Kasbi, bagaimana sih pengalaman, bukan hanya Anggi ya, bukan di perusahaan Anggi, tapi Kasbi sebagai sebuah serikat gitu yang Anggi tahu dalam menghadapi pemberangusan serikat. Ini kan luar biasa ya, maksud saya kejadian pemberangusan serikat di hampir semua perusahaan gitu, berusaha gitu. Nah ini apa yang sepengetahuan Anggi yang dilakukan oleh teman-teman Kasbi, karena kalau aku melihat Kasbi sangat gigih ya untuk menolak PHK sepihak gitu. Sebenarnya kan untuk terkait kasus-kasus yang ada, kita berupaya untuk bagaimana kita tetap ada di perusahaan itu. Seperti kasus Anggi sendiri kan sebenarnya kalau dilihat dari rentetannya juga kayak pemberangusan pengurus serikat kan, Mbak. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa untuk tetap ada di situ tanpa mengurangi perjuangan apapun gitu. Karena kan kita banyak tahu bahwa PHK itu yang sering terjadi, buruh selalu dihadapkan dengan pilihan pesangon yang tidak dengan undang-undang yang berlaku. Bahkan ada juga yang ya udahlah, kalau emang nggak bisa berjuang buat bekerja kembali, ya udah saya mau nerima lah pesangon tersebut. Karena banyak yang seperti itu gitu. Kita selalu memberi support dan semangat, dan bahkan kita selalu mengadvokasi kasus-kasus kayak gitu benar-benar gitu. Karena kan kadang sendiri orang yang diadvokasi pun ya udah capek mungkin untuk berjuang atau udah capek untuk mengikuti prosesnya. Padahal kan kita tahu nggak ada perjuangan yang sia-sia gitu. Kalau kita tetap berupaya untuk mengikuti prosesnya, perjuangan itu pasti ada hasilnya. Ya. Satu poin penting yang bagus tadi aku tangkap dari Anggi adalah bagaimana agar tetap ada di dalam perusahaan kan. Menurut saya itu satu spirit yang bisa menjadi satu pelajaran ya.
Karena kan perusahaan ingin kita nggak ada gitu. Iya. Sementara kita harus punya semangat. Tadi Anggi bilang bagaimana tetap ada, makanya PHK harus ditolak gitu ya, agar struktur organisasi tetap ada. Terus nih Nggi, kamu sebagai pengurus serikat udah berapa? 2 tahun di situ ya. Itu banyak nggak sih kamu menerima pengaduan kasus-kasus di dalam perusahaan, teman-teman? Untuk kasus-kasus di perusahaan tuh sebenarnya banyak sih yang mau mengadu, tapi mereka enggan untuk apa namanya, untuk melawan gitu. Jadi mereka ya udah gue aduin aja nih ke serikat, ntar biar serikat yang jalan. Padahal kan kita sendiri serikat juga butuh kawan-kawan anggota yang benar-benar ingin melawan gitu. Jangan hanya menitipkan permasalahan, udah ada serikat ini gitu, biar serikat aja yang apa namanya, yang menangani kasusnya. Padahal kan nggak di situ. Banyak sebenarnya Mbak, kayak apa namanya, permasalahan tingkat, kalau kita nggak target kita bisa diocehin. Kalau untuk sholat sendiri, padahal itu dikasih waktu, tapi kayak seolah-olah tetap aja salah, mereka mengadunya tetap pada serikat gitu Mbak. Bahkan untuk izin ke WC aja kadang diwaktuin gitu. Padahal kan mereka nggak tahu situasi WC yang apa namanya, yang rame, bahkan harus antri gitu kan. Dan kasus-kasus seperti kemarin kasus Anggi juga barengan dengan posisi ibu hamil yang di PHK juga gitu Mbak. Terus itu gimana? Kalau itu sebenarnya karena manajemen nggak mau menerima, apa ya, kalau terkait masalah itu sebenarnya kan namanya ibu hamil ya Mbak. Ibu hamil kan sering mabuk, nggak masuk, sakit, banyak yang dirasa gitu kan. Nah, dia udah hampir 1 bulan itu nggak masuk karena posisinya lagi lemah untuk kandungannya. Nah, sesekalinya masuk, dia langsung dilayangkan surat pemutusan hubungan kerja karena posisi SKD-nya nggak ada yang dititipkan di saat dia nggak masuk gitu Mbak. Jadi dia sesekalinya masuk, dia ngasih SKD, tapi malah apa namanya, diputus hubungan kerjanya. Padahal kan kita tahu di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ibu hamil tidak boleh di PHK kan. Ya, ya. Nah, itu ada upaya juga untuk mengadvokasi Nggi. Untuk itu kawan-kawan juga berusaha untuk bagaimana agar si karyawan tersebut tidak di PHK, dan alhamdulillahnya untuk itu tidak terjadi pemutusan hubungan kerja Mbak, dan dia masih untuk bekerja kembali gitu. Nggi, aku mau nanya nih Nggi, waktu kamu menghadap pengusaha manajemen terus mereka bilang kamu di PHK gitu ya. Iya. Itu reaksi pertama pas sudah ada surat bahkan ya. Terus kemudian peralatan NemKatmu diminta dan sebagainya. Itu reaksi pertama kamu gimana ya Nggi pada waktu itu gitu? Reaksi Anggi pertamanya ya kaget, bener-bener kaget, kok Anggi di PHK ya, kok Anggi bisa di PHK gitu. Kaget iya, shock iya, drop pun juga iya. Untuk pas hari itu bener-bener ya, namanya di PHK kan kita wah udah namanya Anggi sendiri juga perantau, Anggi kerja gitu kan. Kalau di PHK pikirannya udah kemana-mana. Padahal kita tahu organisasi tuh nggak bakal diem aja gitu, tapi di luar pikiran itu namanya perempuan juga langsung down gitu kan Mbak. Terus sampai pulang dari pabrik juga, di kontrakan juga kepikiran, kok bisa ya, emang sebenarnya kesalahanku tuh apa, berpikir terus sampai sempat nggak doyan makan juga. Sampai bener-bener. Terus bisa ya, yang menyemangati kamu apa Nggi? Maksudnya tadi kan sempat down, sempat ini, terus kemudian tersemangati lagi, itu faktor utamanya?
Anggi bisa kembali bersemangat lagi karena melihat kawan-kawan yang benar-benar berantusias untuk membela Anggi gitu. Anggi melihat perjuangan kawan-kawan yang pulang kerja capek gitu kan, terus kita harus ngadain rapat, kita harus nentuin ini untuk kedepannya untuk gimana biar benar-benar perusahaan ini mendengar suara kita gitu. Anggi melihat dari perjuangan kawan-kawan yang begitu benar-benar lumayan semangat. Anggi sampai berpikir teman-teman aja semangat gitu untuk membantu Anggi, kenapa Anggi yang dibantu malah down gitu. Akhirnya Anggi semangatnya melihat kawan-kawan yang benar-benar banyak yang menyupport Anggi, ya udah ayo kita lawan bareng-bareng, kita hadapi bersama, kita perjuangkan bersama, karena kan proses PHK ini bukan akhir dari segalanya gitu kan. Kita masih punya kedepannya rencana-rencana apa yang kedepannya bisa tetap kita buat alat perjuangan kita gitu. Akhirnya di situ Anggi kembali lagi untuk bersemangat menghadapi kasus PHK tersebut. Ya, itu yang Gi ya, kekuatan organisasi yang Gi ya. Iya, Mbak. Penting bagaimana organisasi mendukung kita itu memang hal yang penting ya dalam perjuangan. Karena kalau bayangkan aja Gi, kalau nggak ada organisasi ya pasti sulit tuh untuk bisa memenangkan kasus PHK ya, karena kadang yang sudah berorganisasi aja berjuangnya panjang gitu. Pengusaha selalu sangat bebal gitu ya, banyak pelanggaran yang dilakukan, tapi mereka terus aja melakukan pelanggaran. Nah, Ninggi, menurut kamu nih ke depan bagaimana sih situasi perburuhan dari pandangan kamu sebagai yang sehari-hari bekerja sebagai buruh ke depan ini, apakah situasinya akan membaik atau seperti apa gitu, Ngi? Dengan situasi pandemi, apalagi pandemi kayak gini ya Mbak ya, banyak karyawan, banyak buruh yang diputus hubungan begitu saja karena alasan dampak COVID semacamnya, dan banyak juga yang masih belum dipekerjakan kembali. Apalagi sekarang PSBB makin diperpanjang kembali. Bener-bener buat buruh bingung sebenarnya, kita mau berjuang tapi dengan keadaannya pandemi kayak gini gitu kan. Buat mereka sebenarnya ya yang kerja sama kerja, ya yang nggak kerja ini yang sebenarnya kasihan gitu. Apalagi ketambahan dengan adanya Omnibus Law kayak gini gitu. Iya, betul, Ngi. Yang banyaknya sistem kontrak segala macam, apalagi ini dengan isunya kayak gitu, yang sudah diangkat karyawan pun sekarang jadi berpikir gitu, kedepannya kalau kita kontrak kayak gimana, orang Omnibus Law belum desain aja sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kontrak gitu kan. Ya, jadi dalam situasi ini tadi Anggi bilang ya, kalau perusahaannya Anggi itu selama pandemi udah mem-PHK berapa, Anggi? Atau misalnya putus kontrak gitu ya? Kalau di pabrik Anggi sendiri kemarin 5.000 karyawan yang kerjanya masa kurang dari 1 tahun sudah di PHK. Lalu berdampaknya nggak cuma itu aja, yang kedua adalah pengurangan pengupahan. 3 bulan itu pengurangan pengupahan untuk karyawan yang masih bekerja, Mbak. Jadi sebetulnya di masa COVID sebagai pengurus pasti Anggi juga sibuk ya dengan teman-teman ya, menghadapi situasi tempat kerja ya, yang diputus kontrak, yang upahnya dikurangi gitu ya, yang mungkin menjadi alasan pengusaha, ini mengganggu ini gitu ya, serikat itu mengganggu gitu, jadi mereka akan terus berusaha untuk membungkam. Tapi sekali lagi aku tadi juga ingin mengangkat bahwa di tengah perjuangan di masa COVID ternyata dari pengalaman Anggi dan juga banyak teman-teman, sosial media itu ampuh ya Anggi ya, cukup bisa memberikan tekanan juga pada perusahaan ya.
Iya. Mm-mm. Media sendiri membantu untuk perjuangan kita sebenarnya. Jadi ada juga yang ya itu tadi yang Anggi bilang, semua pabrik pasti punya kelemahannya masing-masing, apalagi pabrik yang besar yang mempunyai brand ternama pasti lemahnya di dalam media tersebut, apalagi kalau sampai ke internasional. Oke, Pihak Nggi. pemakai juga kalau baca kan pasti akan, wah ini pabrik nggak bener nih gitu kan. Ini nggak terasa nih, Nggi, kita udah ada di ujung acara ngobrol-ngobrol, tinggal masih ada waktu sekitar 9 menit gitu, Nggi. Nggi, seberapa sih menurut kamu ya ke depan ini apa namanya kekuatan buruh gitu bisa melawan situasi ini gitu? Maksudku gini, dari pengalaman kamu gitu ya yang di PHK, terus sekarang banyak juga kan COVID juga menjadi modus sebetulnya ya perusahaan untuk memberangus serikat gitu ya. Nah, kamu apa kiat-kiat atau dari pengalamanmu kamu ingin menyampaikan apa kepada teman-teman buruh yang mungkin mereka juga berpotensi apa namanya menghadapi persoalan yang sama dengan kamu, yaitu PHK sepihak? Menjaga kesehatan perlu, apalagi di saat musim pandemi seperti ini. Tapi kita juga jangan terlalu fokus terhadap COVID-nya. Kita juga apa namanya berupaya untuk menjaga diri, tapi tetap dalam garis perjuangan gitu, Mbak. Apalagi jangan capek untuk berjuang. Namanya berjuang kan kita butuh proses yang panjang. Nggak semuanya proses itu cepat seperti apa yang Anggir alami. Jadi ikuti saja proses perjuangan yang benar-benar yang harusnya kita perjuangkan gitu. Jangan sampai kita capek untuk berjuang. Semangat itu kembali untuk dihidupkan kembali di masa-masa pandemi seperti ini, apalagi banyak isu yang banyak yang meninggal gara-gara COVID lah, inilah, apalagi alasan-alasan yang digencarkan kan adalah COVID-nya itu. Jadi kita jangan terlalu fokus kepada COVID-nya, Mbak. Terus kalau dengan perjuangannya itu sendiri di tengah situasi sekarang ini gitu, teman-teman masih melakukan aktivitas seperti biasa, gitu? Atau ada aktivitas yang menyesuaikan dengan situasi COVID gitu, misalnya pendidikan atau apalah gitu, teman-teman di untuk aktivitas saat ini kita sebenarnya masih kita lakukan seperti kayak rapat segala macam, tapi mungkin kita lebih ke berjaga jarak ataupun apa namanya rapat melalui meeting Zoom seperti itu. Yeah. Berpropaganda melalui sosial media. Untuk aksi-aksi sih kita belum, Mbak. Belum ada. Oke, belum ada ya. Berarti May Day sebentar lagi nih. Iya. Udah ada persiapan apa nih teman-teman May Day? Belum ada pembahasan ke situ malahan. Oh, belum May Day. Sebelum May Day ada IWD, Hari Perempuan Internasional. Iya, kita semoga apa namanya kita bisa mempersiapkan tiap-tiap organisasi ya, bahwa apakah itu akan online atau offline itu hal lain, tapi saya percaya bahwa kita semua yang ada dalam perjuangan ini sedang mempersiapkan di masing-masing organisasi kita. Baik Anggi, terima kasih. Teman-teman, itu tadi sharing pengalaman dari Anggi yang bekerja di pabrik sepatu yang akhirnya bisa memenangkan kasusnya. Karena tadi ada 3 poin yang saya catat. Pertama adalah bagaimana organisasi membackup, mendukung, dan tidak membiarkannya berlama-lama ya. Jadi langsung direspon dengan cepat dengan melakukan kampanye media sosial. Jadi aku juga waktu itu terpapar materi kampanye, jadi mengetahui teman-teman sedang melakukan ini, perjuangan ini, dan rupanya jangkauan sosial media ini juga luas ya, bukan hanya nasional tapi juga internasional. Ditambah kemudian juga persiapan untuk melakukan aksi. Jadi memang dalam berjuang, kalau dari pengalamannya Anggi, penting kombinasi antara perjuangan langsung gitu ya dengan perjuangan
sosial media. Sebetulnya negosiasi juga berusaha dilakukan ya, Gi, tapi pengusaha nggak peduli gitu. Dia baru terkejut kalau kita melakukan aksi. Menurut saya sih sosial media tadi itu termasuk bagian dari aksi ya, aksi yang melakukan perlawanan terhadap perusahaan. Terus yang terakhir adalah yang tadi aku suka banget, bagaimana kita harus punya posisi bahwa kita harus tetap ada dalam perusahaan. Organisasi harus tetap ada di dalam pabrik ya. Seberapapun pengusaha ingin memberangus, tapi kita juga harus bertahan. Makanya kemudian saya suka sekali bahwa memang kita harus menolak segala macam bentuk PHK yang dilakukan oleh pengusaha walaupun tidak mudah. Ya, walaupun tidak sulit, dan sekali lagi kunci dari kemenangan itu adalah berorganisasi atau berserikat. Demikian teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menyimak. Yang menyimak cukup banyak nih Anggi, tapi aku tadi lihat-lihat Facebook nggak ada pertanyaan gitu ya, selain dukungan-dukungan yang diberikan kepada Anggi dan teman-teman. Kita akhiri acara Ngobras sore ini. Sampai ketemu lagi Ngobras 2 minggu ke depan dengan tema yang tentunya pasti akan menarik. Anggi, terima kasih. Sampai bertemu lagi Anggi. Ya. Di Medan Juang, di lokasi yang berbeda-beda. Anggi dan teman-teman tetap semangat ya. Ya. Oke, teman-teman yang lagi nonton di Facebook, aku juga mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu 2 minggu lagi, artinya di bulan Februari. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Mbak. Ya.